Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Alhamdulillah, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, bersyukur kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana wasiat-wasiat, warisan-warisan, pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bekal yang paling penting dalam kita menghadapi fenomena-fenomena kehidupan sekarang, fenomena-fenomena yang semakin jauh dari keislaman sehingga kita sendiri merasa aneh, merasa asing dengan Islam, saking jauhnya kita, saking tidak pahamnya kita akan agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Maka kita berharap dengan mengkaji wasiat Rasulullah SAW, kita kembali kepada ajaran beliau yang beliau wariskan melalui lisan para ulama, di mana nanti akan menjadi pegangan, pedoman dalam kehidupan kita, di mana kita hidup di semuanya serba semu, ya, serba palsu. Ya, banyak orang rela melakukan tipu-tipu hanya untuk keeksistensinya, keberadaan mereka, untuk mengakui keberadaan mereka, sehingga melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita kembali mengkaji ajaran Islam ini, mencari dari sumber utamanya. Semoga dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah, pesan-pesan dan wasiat-wasiat Rasulullah SAW, kita tidak lagi kebingungan, kita tidak lagi kehilangan arah ketika kita mendapatkan goncangan, mendapatkan musibah di dunia. Termasuk yaitu mengkaji hadis-hadis, ramalan Rasulullah SAW, dan pesan-pesan beliau berkaitan dengan nanti yang akan terjadi di akhir zaman. Baik, kita melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Di antara tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda yang negatif, karena kemarin sudah kita sebutkan ada tanda-tanda yang positif, kemudian ada tanda-tanda yang negatif yang melanggar syariat. Di antara tanda-tanda negatif yang dilarang oleh syariat yaitu persaksian palsu, di mana orang ketika diminta untuk menetapkan sebuah hak, itu salah satu caranya yaitu dengan mendatangkan bukti, yaitu para saksi. Di mana pada zaman dahulu persaksian ini merupakan sesuatu yang dianggap sakral, karena bisa mengambil hak-hak milik orang lain, sehingga tidak sembarangan orang bersaksi. Nanti di akhir zaman orang
ya gampang sekali ya, bersaksi tidak sesuai dengan kenyataan, ya saksi palsu, juga nanti sumpahnya juga sumpah palsu, sehingga banyak orang terzalimi, ya banyak hak-hak nanti yang diambil ya dan tidak ditunaikan kepada yang berhak memilikinya. Maka kita lanjutkan sedikit tentang masalah saksi palsu ini. Ya, kita baca dari syarahnya Syekh tentang tanda ini. Saya melanjutkan bahwasanya yang namanya asy-syahadah amruha khatir jiddan. La budda anal insan la yashhad illa indal hajah. Jadi perkara saksi ini perkara yang sangat penting. Karena sejatinya manusia itu tidak bersaksi kecuali ya dia dibutuhkan, ya diminta karena dia melihat sesuatu. Wala budda ayyashhad bima ya'lam. Ya, dan dia harusnya ya saksi ini bersaksi dengan yang dia ketahui. Wa ma la ya'lam yaqul la adri. Adapun yang tidak dia ketahui, maka seharusnya ngomong tidak tahu. Ya, jangan mengarang-arang cerita. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti hilang hak-hak kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, qaulul salam wa kitmanu syahadah al-haq. Ya, kitman syahadatil haq. Dan Rasulullah SAW ya juga mengatakan tentang saksi, ada orang bersaksi palsu, kemudian ada orang yang menyembunyikan ya persaksian yang sebenarnya. Ya, yashhaduna bizur wal kadhib. Ya, mereka ini bersaksi dengan ya kedustaan dan dengan persaksian palsu dan juga menipu. Nah, wa amal haq, ya adapun yang mengetahui yang sebenarnya yang terjadi, itu nanti ya dari kiamat alladzi indahu syahadatu haqqin fahadha yaktumuha. Ya, orang yang tahu ya hal yang terjadi sebenarnya itu malah bersembunyi, yang menyembunyikan, nggak berani. Ya, ini kita lihat sendiri. Ya, ada orang misalkan jatuh dari motor, itu orang itu nggak malah nolong, ya sembunyi, ya jangan nanti takut dijadikan saksi. Nah, jadi di tempat kita sendiri banyak terjadi seperti ini, ya takut dijadikan saksi, ya padahal dia tahu yang sebenarnya terjadi, ya takut tambah ribet urusannya, ya nanti takut berhadapan dengan polisi dan lain sebagainya, sehingga ya mereka lebih menyembunyikan persaksian mereka. Ya ketika ada orang haknya diambil, diam saja. Karena ya tadi itu khawatir ya dia ikut-ikutan, ya nanti ikut repot, ya padahal dia enggak salah. Ya, maka penting sekali ya ada nanti namanya yaitu penjagaan ya para saksi. Jadi para saksi ini seharusnya haknya ini diberikan dan tidak didolimi, ya sehingga mereka ini nanti ya berani menyampaikan ya hal yang sebenarnya. Ini dalam Quran disebutkan wala yudhara katibun wala syahid, ya. Ada tafsir mengatakan tidak boleh seorang saksi dan katib ini ya ini memberikan madarat dan juga tidak boleh mendapatkan madarat, ya. Perlindungan saksi kalau istilah kita, ya. Sehingga sehingga ketika mereka bersaksi ya dengan yang sebenarnya itu mereka tidak ada kekhawatiran, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kitmanu syahadah nahallahu anhu. Orang yang menyembunyikan persaksian itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taktumus syahadah, dan janganlah engkau menyembunyikan persaksian, ya. Wa may yaktumha fa innahu atsimun qalbu. Siapa saja yang menyembunyikan ya persaksian ini maka dirinya telah berdosa, ya. Nah, tapi tadi itu ya karena
banyak orang zaman sekarang tuh khawatir. Pertama yaitu niatnya baik, mau jadi saksi. Akhirnya apa? Akhirnya nanti ujung-ujungnya jadi terdakwa, ya, dia yang difitnah. Sehingga apa? Sehingga orang malas bersaksi. Ya, ini juga tidak bisa dipungkiri ya fenomena yang terjadi di zaman kita. Ya, maka penting sekali ya kita punya bukti ya, tidak hanya saksi, mengandalkan saksi. Sekarang zaman canggih, ada kamera ya, kita pasang kamera di TV, di mobil, di lain sebagainya. Ini juga agar kita nanti ya tidak terjerumus. Kita ingin menjadi saksi, kemudian terjerumus malah jadi terdakwa. Ya, lagi di zaman sekarang ya banyak orang ya melakukan tipu-tipu, pura-pura menjadi korban ya demi menipu, ya na'udzubillah min dzalik. Li'anna syahadata tubayyinul haq. Karena dengan persaksian ya kebenaran itu menjadi jelas. Wa yahtaju an-nas ilaiha. Syahadatul haq, dan orang itu butuh ya dengan yang namanya persaksian yang sebenarnya ini ya. Asy-syahadatu ala ilmin an ilmin wa an sidqin yahtajuha an-nas. Ya, jadi persaksian ya dengan ilmu ya, dengan pengetahuan yang dia tahu, kemudian dengan kejujuran, itu sangat dibutuhkan oleh orang lain. Ya, orang tahu ya bahwasanya haknya ini si fulan ya, pelakunya si fulan. Itu penting sekali ya, agar tidak ada orang yang terdolimi ya, dia seharusnya dapat haknya, tapi karena nggak punya bukti, nggak punya saksi, haknya hilang. Ya, ini menunjukkan penting sekali yang namanya saksi dalam Islam. Maka pertama kita jauhi menjadi saksi palsu. Kemudian yang kedua ya, kalau memang sangat dibutuhkan ya persaksian yang sebenarnya, di mana kita yang tahu ya, yang paham tentang realitas sebenarnya, maka ya kita bersaksi ya, tidak kita sembunyikan ya. Karena dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya saksi ini adalah bukti dalam peradilan ya. Ini pemiliknya siapa, ini haknya siapa, ini siapa yang salah ya. Dan Rasulullah SAW sendiri ya dalam hadis yang masyhur mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, bukti itu diwajibkan kepada siapa yang punya tuntutan, pendakwa. Jadi pendakwa itu diwajibkan punya bukti. Ya, misalkan ada orang ngaku-ngaku ini mobil saya, buktinya apa? Ya, buktinya apa? Oh, saya punya bukti kwitansi, ini BPKB atas nama saya. Ya, kemudian saksinya siapa? Ya, ini dalam peradilan sudah sangat diatur oleh Islam. Tidak semua orang bisa ngaku-ngaku, oh ini mobil saya, buktinya apa? Tidak ada. Jangan-jangan Anda yang menipu. Ya, maka dalam Islam ya al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, para pendakwa, orang yang punya tuntutan itu diwajibkan punya bukti. Wal bayyinatu hiya syuhud. Ya, kemudian di antara bukti yaitu saksi. Ya, mendatangkan saksi, oh dia yang pernah beli di sini. Oh ya, dia pernah ada kesepakatan dengan si fulan, ya. Min aina yajid asyhud, maka dari mana dia mendatangkan saksi? Nah, ya, kalau orang yang tahu kebenaran tidak mau bersaksi. Maka kata Syekh, idza katamati syahadatu bil haq syahidan nas bizur. Ya, jadi kalau orang itu menyembunyikan persaksian yang benar, yang sebenarnya, maka nanti ada orang yang bersaksi dengan saksi yang palsu. Ya, li'annahu la budda min asyhada, karena dalam peradilan mau nggak mau itu harus ada saksi, harus ada bukti. Ya, tentang apa saja. Ya, sahibul haq walladzi indahu khabarun wa ilmun wa katama syahada
inda dzalika tahsulu syahadatuz zur. Ya, orang yang memiliki hak atau kepemilikan atau kebenaran, ya, kemudian dia punya ilmu, ya, tahu hal sebenarnya, akan tetapi, ya, kata Syekh, dia menyembunyikan persaksiannya, maka nantinya akan terjadi syahadah azur, ya, persaksian palsu. Ya, ada orang yang berani yang ngaku-ngaku, oh ini ternyata punya si ini, ya, padahal dia bukan saksi yang sebenarnya. Fal haqiqah anna syahadat az-zuri khatarun al muslim, maka ini sudah menjadi hakikat bahwasanya persaksian palsu itu sangat berbahaya, ya, bagi orang-orang muslim. Karena apa? Dia lil hukuk, tadi bisa menghilangkan hak-haknya. Ya, ada orang sengketa masalah tadi, misalkan mobil, ada orang saksi palsu dibayar, oh kamu nanti bersaksi ini punya si A, ya, nanti si A bayar si saksi palsu ini, ya, padahal aslinya punya si B, tapi si B nggak punya bukti, nggak punya saksi. Akhirnya apa? Ya, hilang haknya si B atas mobil ini. Gara-gara apa? Gara-gara saksi palsu ini. Ya, tasallatul dzulumah ala ahlil haq. Ya, sahibul haq la yajidu syahidan. Ya, maka orang yang benar, yang punya hak tadi akan dikalahkan oleh kedzaliman. Karena apa? Karena dia tidak punya saksi. Yang mau dimintai saksi nggak ada, ya, sembunyi, kabur. Ya, taktum syahadah yaktumha imma khaufan aw tama'an. Ya, dia menyembunyikan entah karena takut, ya, takut nanti jadi tersangka sehingga menyembunyikan persaksian. Ya, ini banyak terjadi di tempat kita. Atau ma'an, ya, atau misalkan kamu nggak usah bersaksi, ya, di suap, kamu kasih berapa, kamu nggak usah bersaksi, padahal dia tahu yang sebenarnya. Ini juga termasuk, ya, menyembunyikan persyahadatan. Nah, yuqalu lahu la tashhad wa nu'tika kadza wa kadza. Kamu, ya, contohnya ketika ada orang yang mengatakan, ya, kamu nggak usah bersaksi, nanti kamu saya beri jumlah sekian dan sekian. Wa amma 'adamu bala aw yakunu fi nafsi syai'in wa la yashhad bil haqq yaktumu syahadah. Adapun orang yang tidak peduli, ya, karena di dalamnya terdapat sesuatu sehingga tidak bersaksi dengan yang benar, maka, ya, ini termasuk yaktumu syahadah, ya, menyembunyikan persyahadatan. Ya, karena asyhadatu la budda minha, yang namanya persaksian itu mau nggak mau harus ada. Li ada'il hukuk, ya, untuk menyampaikan kebenaran, ya, lakin takunu bihaqqin wa inda talab. Ya, tetapi harus dengan jujur, dengan benar, kemudian dengan dimintai oleh yang punya hak tadi. Wa yajibu 'ala man tahmilu syahada ayatiha inda talab. Maka wajib bagi siapa saja yang punya persaksian, yang mengetahui hal kejadian sebenarnya, nah, itu ketika dimintai persaksiannya itu bersedia, ya, jangan kabur, jangan menyembunyikan. Nah, yajibu alaihi dzalika, ya, wajib sebagaimana firman Allah, wala taktumus syahadah, dan jangan engkau menyembunyikan persyahadatan, ya. Fi akhir zaman taktumus syahadah syahadatul haq tuktam taktum wa syahadatuz zuri taksur. Nanti, ya, pada akhir zaman, ya, orang-orang yang tahu kebenaran, ya, ketika dimintai persaksian, yaitu mereka menyembunyikan, ya, kabur, ya, takut nanti jadi tersangka, takut dimintai tanggung jawab dan lain sebagainya, ya. Sedangkan syahadatuz zuri taksur, sedangkan persaksian yang tidak benar, persaksian palsu nanti akan merajalela, ya, semakin banyak. Ini diantara tanda negatif, ya, nanti di akhir zaman. Ya, semoga kita semuanya diselamatkan dari persaksian
palsu. Nah, kemudian hadis yang lain ya nanti akan menyebutkan tentang di antara tanda kiamat yaitu dicabutnya ilmu, ya hilangnya ilmu. Ya di mana di sini disebutkan dari Ibnu Mubarak an Ibnu Fadalah anil Hasan. Ya dari Ibnu Mubarak dari Ibnu Fadalah dari Hasan bahwasanya dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah." Tidaklah nanti terjadi kiamat ya hatta yurfa'a al ilm. Sampai nanti ilmu itu dicabut, diangkat, ya, hilang. Wa yafid al mal, dan banyaknya harta, wa yadhar al qalam, dan munculnya ya banyak media-media pembelajaran, ya kalau yadhar qalam itu munculnya pena, maksudnya banyak media pembelajaran, wa takthurut tijarah, dan akan banyak ya nanti perdagangan. Ya, ini ada beberapa tanda di riwayat Ibnu Mubarak ini. Pertama, di antara tanda kiamat, ini tanda negatif. Yang pertama, hilangnya ilmu. Ya, dicabutnya ilmu, ya. Hilangnya ilmu ini nanti bukan berarti ilmu itu hilang. Misalkan Qur'annya hilang, enggak, ya, atau hadisnya hilang, enggak, tapi meninggalnya, ya, innama yuqbatul ilm bi mautil ulama, dengan meninggalnya para alim, ya. Kemudian ayafidul mal wa yadhar al qalam, kemudian banyak harta itu melimpah ruah. Kemudian media pembelajaran banyak, muncul banyak pembelajaran. Ini tanda positif, ya, karena pada zaman dahulu ya, orang bisa belajar, bisa baca tulis itu sangat jarang. Kemudian taktsuru tijarah, ya mulai banyak perdagangan, ya ini juga termasuk tanda yang Allah alam apa positif apa negatif. Jadi bukan berarti nanti perdagangan tidak boleh, bukan, ya. Tapi tanda-tanda kiamat itu tidak semuanya negatif, ya. Sebagaimana kita sampaikan, di antara tanda kiamat yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini tanda positif. Ya, ada kedatangan beliau, ya, munculnya Rasul SAW, itu berkah bagi seluruh umat manusia, ya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, ya. Maka qala Al-Hasan, berkata Hasan, laqad ata alaina zamanun, ya, itu Hasan Basri mengatakan, beliau seorang tabi'in setelah sahabat. Beliau mengatakan, ya, tentang hadis Rasul SAW ini banyaknya jual beli perdagangan ini dengan mengatakan laqad ata alaina zaman, sungguh telah datang kepada kami, zamannya Hasan al-Basri, itu sebuah zaman waktu innama yuqalu tajiru bani fulan, ya, sampai dikatakan saking banyaknya perdagangan, ini saudagar dari bani fulan, ya, wa katibun bani fulan, ini, ya, seorang penulis, ya, terpelajar dari bani fulan, ya. Ma yakunu fil hayy illa tajir wahid, yang mana sebelumnya, ya, sebelum di zaman Hasan Basri, yaitu orang itu pengusaha sukses itu dari satu kampung itu tidak dijumpai kecuali satu orang, dua orang saja. Jadi orang menjadi saudagar sukses itu di zaman dulu sedikit sekali. Awil katib al wahid, begitu pula, ya, orang bisa baca, bisa menulis, ya, itu juga zaman dulu itu sedikit sekali, ya. Baik, mungkin ada pertanyaan nanti, bagaimana bisa ilmu itu hilang, ilmu itu dicabut, sedangkan, ya, di tanda selanjutnya disebutkan banyaknya media pembelajaran, ya. Nah, ini ditafsirkan oleh hadis yang lain, ya, misalkan di hadis Abu Darda
bahwasanya diangkatnya ilmu itu dengan hilangnya khusyuk. Jadi orang hilang rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain yaitu disebutkan bahwasanya ya ilmu ada, tetap ada, tapi pengamalan dari ilmu itu ya tidak dijumpai. Ya. Sebagaimana ahlul kitab, ya Yahudi, Nasrani, mereka punya kitab mereka, ya mereka mungkin hafal kitab mereka, ya akan tetapi pengamalan dari apa yang mereka hafal itu tidak ada, ya. Dan itu nanti yang akan terjadi di hari kiamat, ya orang mungkin ya hafal Quran tapi amalannya jauh dari Al-Quran ada, ya hafal Quran tapi pacaran, naudzubillah min dzalik, ya dan fenomena-fenomena yang lain ya, nanti akan muncul di akhir zaman, ya. Jadi amalnya tidak sesuai dengan ilmunya. Ya, ini di antara makna hilangnya ilmu atau dicabutnya ilmu, ya. Meskipun nanti akan banyak media pembelajaran, ya. Kalau dulu kita dapat kertas, dapat kitab susah, ya kemudian sekarang banyak sekali media-media, ya baik cetak maupun elektronik, ya kita bisa mendapatkan sumber-sumber, tapi itu tadi jarang yang membaca, jarang yang mengamalkan, ya. Ini diantara tanda negatif, ya di akhir zaman nanti, yaitu dicabutnya atau hilangnya ilmu. Kita baca syarah Asy-Syaikh. Qala Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yurfa'al ilm. Tidaklah nanti terjadi hari kiamat sampai ilmu itu diangkat, ya hilang. Yurfa al-ilm yakthuru al-jahl, ya. Ketika ilmu diangkat, maka sebaliknya nanti kebodohan akan merebak, ya. Yaqilul ulama fi akhir zaman, para ulama nanti jumlahnya sangat sedikit di akhir zaman. Al-qurra katsirun, orang yang hanya hafal, orang yang hanya membaca tanpa pengamalan itu banyak. Wal muta'allimuna katsirun yadda'una al-ilm. Begitu pula orang yang ngaku-ngaku ulama, ya, bergaya dengan gaya ulama, ya, seolah-olah mereka punya ilmu, ya. Lakinnal al-fuqaha qalilun, akan tetapi para orang-orang yang benar-benar paham, ya, para ahli fikih ini sangat sedikit, ya, au ya dimun, atau bahkan enggak ada sama sekali, ya. Fi akhir zaman yaksuru al-qurra, nanti di akhir zaman nanti akan banyak orang yang hanya bisa baca, bisa menghafal, tapi tidak bisa mengamalkannya. Kama fil hadis, bagaimana dalam hadis disebutkan, ya diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya yaksurul qurra wa yakilul fuqaha. Banyaknya qurra, itu orang-orang yang hanya hafal, hanya baca, wa yakilul fuqaha, tapi yang paham itu sangat sedikit, ya apalagi yang mengamalkan. Wal qurra laysa fihim faidah fa in kanu yahfaduna wa yaqrauna wa yutali'una hadza laysa huwal ilm. Jadi hanya membaca saja tanpa mengamalkannya, ya itu tidak ada faedahnya, ya meskipun sampai hafal, ya kemudian dia baca mutola'ah, tapi kalau tidak ada pengamalan, ini tidak disebut ilmu. Nah, al-ilm kata Syekh, yang disebut ilmu yaitu al-fiqhu wal fahm, itu pemahaman dalam agama Allah Subhanahu wa taala, wa huwa al-hikmah, dan itu adalah hikmah, kebijaksanaan yang mana Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hadza yaqillu fi akhir zaman, ya, ini nanti akan sedikit sekali, ya di akhir zaman. Yakthurul qurra wa yakillu al-fuqaha, ya qurra, ya para pembaca, ya orang yang membaca saja itu banyak sekali, adapun yang benar-benar paham, benar-benar mengamalkan, nah, itu sedikit sekali. Ya ini yurfa'u al-ilm kata Syekh, itulah fenomena nanti diangkatnya ilmu.
Tanda yang selanjutnya dalam hadis ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya firman atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yafidul mal. Jadi harta itu menjadi banyak, ya. Hadza wallahu alam mislu ma sabaq annahu yaksurul mal. Kata Syekh wallahu alam, yakni ini sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita bahas, harta itu melimpah. Ya, mungkin kita di negara kita belum terasa, ya. Mungkin ini wallahu alam muncul di negara-negara Arab di mana orang-orang penduduk Arab yang mana dulunya miskin, ya, kemudian menjadi kaya, ya, karena ada minyak, ada lain sebagainya, sehingga menjadi kaya, ya wallahu alam. Qala sallallahu alaihi wasallam wa yadhhar al-qalam mislu ma sabaq yafshu. Kemudian di antara tanda nanti, ya, yadhhar al-qalam, merebaknya pena, yaitu banyaknya orang, ya, yang mulai bisa baca tulis, ya, media pembelajaran banyak. Qaul sallallahu alaihi wasallam wa taktsuru tijarah. Ini juga seperti hadis sebelumnya, yaitu banyak perdagangan. Ya, bahkan tidak perlu ke pasar, orang di dalam kamar, ya, sudah bisa melakukan transaksi. Ya, ini merupakan pertama kebenaran sabda Rasul sallam, ya, karena yang diucapkan Rasul sallam benar-benar terjadi zaman ini, di mana pada zaman sebelumnya tidak terdapat fenomena-fenomena berikut ini. Kemudian yang kedua, bahwa kiamat akan terjadi. Karena apa? Karena tanda-tandanya sudah disabdakan dan benar-benar muncul, kita dapati di zaman ini. Qalu sallallahu qaluhu radhiyallahu an, ya, berkata radhiyallahu an, laqad atta alaina zamanun, ya, telah datang pada kami zaman, ya, sampai ada orang mengatakan, oh, dia ini saudagarnya, ya, pengusahanya Bani Fulan, wakatib Bani Fulan, dan cendekiawinya Bani Fulan, ya, ma yakunu fil hayy illa tajir wahid awil katib wal wahid, yang mana sebelumnya itu, ya, para pedagang dari satu kabilah itu jarang sekali, mungkin hanya 1-2. Karena fil awal yuqalu at-tujjar, ya, yaqilut tujjar wa yaqilul mal, yang mana pada zaman dahulu yaitu perniagaan, ya, jual beli, transaksi itu sangat sedikit. Begitu pula harta, ya, sangat sedikit sekali. Ya, bahkan kita dapati, kita cerita-cerita dari kakek nenek dulu, ya, orang makan itu susah, sehingga makan itu kalau nggak makan jagung, makan singkong, ya, saking susahnya zaman itu. Ya, sekarang alhamdulillah, ya, kita semuanya, ya, sekurang-kurangnya kita masih bisa makan. La yasiru illa fi aidi, ya, yasirtu minan nas, fa hadza khairun linnas. Ya, pada zaman dulu, ya, jarang sekali orang punya harta banyak, ya. Sedikit sekali orang yang punya harta banyak, yang mana, ya, kata saya ini merupakan efek positif. Jadi tidak semua kemiskinan itu negatif, ya, bisa juga menjadi hal yang positif, kata Syekh. Kenapa? Li'annahu la yanshagiluna bid-daini 'anid din. Sehingga mereka tidak sibuk dengan hutang, ya, sehingga meninggalkan agamanya. Ya, maksudnya sibuk dengan jual beli, ya, sampai dibela-belain hutang sana sini, sehingga lupa ngaji, lupa apa. Zaman dulu tidak seperti itu, ya, dan ini juga, ya, kalau kita perhatikan di zaman kita, ya, zaman saya kecil, nah, itu di mana di kampung-kampung itu masih sepi, ya, ketika habis maghrib, ya, kita kerjanya ngaji. Ya, kalau sekarang, ya, banyak kafe-kafe, ya, non-stop, bahkan ada yang sampai 24 jam, ya, anak-anak muda nggak tidur, ya, non-stop di kafe, ya. Nah, ini juga menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah SAW.
Lakin la ya'dam at-tijaratu la ta'dam. Ya. Akan tetapi ya ini tidak bisa ditinggalkan ya. Jual beli memang tidak bisa ditinggalkan karena an-nasu bihajatin ilaiha. Ya, karena manusia memang sangat butuh. Ya, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita kecuali dengan namanya jual beli. Ya la takunu illa bi aidi qillatin minan nas ala qadril hajah. Ya. Zaman dulu ya itu yang namanya jual beli itu hanya segolongan orang saja, ya, dan itu karena kebutuhan mereka saja, ya. Apalagi zaman dulu, ya, orang itu ketika mau makan bikin roti sendiri, ya, kemudian ditambah lauk seadanya, itu mereka tidak butuh dengan jual beli. Wa kadzalikal kitabah la tu'dam. Gitu pula zaman dulu, ya, yang namanya tulis menulis, ya, itu sedikit sekali, ya, tapi tidak sampai nggak ada sama sekali. Ya, mesti ada 1-2 orang yang bisa baca nulis, ya, bahkan mungkin kita masih dapati beberapa ya kakek nenek kita ya tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ya, orang nggak ada sekolah sampai S2, S3, ya, zaman dulu masih sangat sedikit sekali. Ya, an-nas bihajatin ilal kitabah. Orang-orang itu sangat butuh dengan menulis, la tu'dam, sehingga tidak bisa dihilangkan. Ya, zaman dulu masih masih ada 1-2 orang yang bisa menulis. Lakinnal kitab qalilun, ya, dan kitab ini zaman dulu sangat sedikit. Wa hadza syai'in adrakna. Ya, dan ini kita dapati, ya, di negara kita sendiri kita dapati. Mungkin orang tua kita paling sekolah paling tinggi sampai SR, zaman dulu namanya sekolah rakyat, atau sekarang cuma SD. Nah, zaman sekarang sekolah sampai S1, S2, S3, ya. Ini menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Ya, ba'dul budan laisa fiha katib illa wahid faqat. Ini kata Syekh, beliau mendapati bahkan ada satu negara, ya, itu yang bisa nulis itu cuma 1. Ya. Ya'ti ilaihin nas min ba'id, ya, datang orang dari jauh, yaktubullah murasail wa wasaid. Ada minta cuma dituliskan surat atau ya wasaid, ya, akte akad jual beli. Ya, karena apa? Karena jarang sekali orang yang bisa menulis. Wal an kama sabaq fasyat ta'lim. Adapun sekarang sebagaimana tadi disebutkan, ya, sangat banyak sekali fasilitas pembelajaran, ya. Ta'alam lidunya, baik untuk hal yang bersifatnya duniawi, ya, fasyat ta'lim wal kitabah, sehingga menyebarnya pembelajaran dan tulis menulis. Syarul an kullu yaktub. Maka hampir semuanya bisa menulis. Nadiran ma tajidu ahadan la yaktubul an. Ya, jadi jarang sekali zaman sekarang ini, ya, orang tidak bisa menulis. Ya, kulun yaktubul an, semuanya bisa menulis sekarang. Ar-rijal wan nisa, ya, baik laki-laki maupun perempuan, al-kibar wasighar, baik yang sudah tua atau anak kecil, kulun yaktub wa yaqra. Ya, semuanya bisa nulis, bisa membaca. Hadza min alamis sa'ah. Ini kata Syekh adalah tanda-tanda hari kiamat, karena Rasulullah SAW sudah menyebutkan, dan tidak semua tanda kiamat, ya, itu negatif. Ini banyaknya pelajaran, banyak orang bisa baca, bisa menulis, adalah tanda kiamat, ya, yang positif, ya, dan benar, ya, yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya, zaman dulu awal-awal kita, ya, banyak yang tidak bisa baca, sekarang hampir semuanya bisa baca menulis. Ini kan menunjukkan kebenaran dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini termasuk tanda kiamat. Ya, kemudian juga disebutkan, ya, tanda kiamat, dicabutnya ilmu ini di hadis
Sahih diriwayatkan oleh Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu an. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna min asyaratis sa'ah, ya di antara tanda-tanda kiamat yaitu ayyaqil al-ilm. Jadi orang yang benar-benar punya ilmu, ya, itu sedikit sekali. Wa yadhar al-jahl. Ya, dan mulai nanti akan muncul kebodohan-kebodohan. Ya, ini sampai sungguh sangat menyedihkan, ya. Kita di zaman teknologi sudah maju 2025, ya, tapi kebodohan itu masih tampak, ya. Dari melihat ada sebuah daerah, ya, ada genset mati yang dipanggil bukan tukang servis, tapi dukun yang dipanggil, ya, dikira karena gangguan setan, padahal gensetnya mati mungkin karena ada yang rusak dan lain sebagainya. Nah, ini diantara yadhar al-jahl, munculnya kebodohan, ya. Itu bisa baca, bisa nulis, tapi tadi itu masih muncul kebodohan. Wa yadhar az-zina, dan mulai muncul, ya, perzinahan. Wa yaktsur an-nisa, ya, kemudian jumlah wanita lebih banyak. Wa yakilur rijal, daripada jumlah laki-laki, jumlah laki-lakinya lebih sedikit. Ya, hatta yakunu li khamsina imra'ah al-qayyimu al-wahid, sampai ya 50 perempuan itu setara dengan satu laki-laki. Jadi perbandingannya 1:50, ya, bukan 1:4 lagi, tapi 1:50. Ya, ini jumlah laki-laki dan perempuan nanti, ya, ini belum kita dapati, ya, belum kita dapati sekarang 1:50, wallahu alam. Ya, qala Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah, ya, di antara tanda-tanda, ya, asyrat itu alamat, ya, atau tanda-tanda, ya, sebagaimana firman Allah, faqad jaa asyratuha, maka telah datang, ya, tanda-tandanya, ay alamatuha. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam ayyaqilla al-ilm, di antara tanda hari kiamat yaitu ilmu itu menjadi sedikit, ya, karena ilmu itu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan khusyuk, takut, kemudian membuahkan amal, yaitu nanti pada hari di antara tanda-tanda kiamat ini sudah mulai sedikit, ya, teori-teori banyak, ya, tapi jauh dari pengalaman. Wa alhamdulillah la ya'dam, kata Syekh, ya, alhamdulillah tidak sampai habis, tidak sampai hilang sama sekali. Lakin yakil, akan tetapi mulai berkurang, ya. Badal makan ilmu syar'i kathiran fil muslim, ya, meskipun ilmu syar'i ini banyak di kalangan kaum muslimin, alaihi iqbal, ya, banyak yang mulai belajar, ya, banyak penerimaan. Alladzina yata'allamuna al-an katsir, yang belajar juga mulai banyak. Wal jami'at maftuha, sampai universitas pun dibangun. Walladzina yatakharrajuna katsirun, nah, kemudian alumni-alumninya juga banyak, ya. Lakin laisa fihim al-ulama, tapi belum bisa menghasilkan, ya, orang-orang yang benar-benar ulama, benar-benar takut, benar-benar bertakwa, juga mengamalkan apa yang dia dapatkan, ya. Ma'ahu arfa'us syahadat, ya, ini fenomena yang didapat oleh Syekh, ya, dia punya ijazah yang tinggi, ya, sampai S1, S2, S3. Walau tas'aluhu an asril masail la yastati ayujib, akan tetapi ketika engkau tanya, engkau tes tentang permasalahan yang paling mudah, la yastati ayujib, dia tidak bisa menjawab, ya, jawaban sahihah, yaitu dengan jawaban yang benar. Maka kata Syekh di sini, fahunaka farqun, ya, ada perbedaan baina fusyuit ta'lim wal ilm syar'i, antara tersebarnya sarana-sarana keilmuan, ya, pembelajaran
dan juga dengan ilmu syar'i. La yaqbalun nas ala ta'allum ulum syar'iyyah wa hadha min alamat as-sa'ah. Ya, kata Syekh ya bahwasanya orang tidak menerima atau tidak mau belajar ulum syar'iyyah, lebih suka belajar ilmu-ilmu yang mendatangkan hal-hal duniawi ya daripada ilmu syar'i. Hadza min alamatis syah ini diantara tanda-tanda kiamat. Walidzalika tajidul an al-fuqaha qalilin. Ya karena untuk itulah yang akan kita dapati pada zaman ini orang-orang yang benar-benar faqih, yang benar-benar paham itu sangat sedikit. Al-muta'allimun walladzina mamsyahadat murtafi'ah katsir. Ya, jadi murid-murid, mahasiswa-mahasiswa yang punya ijazah titel tinggi itu banyak. Walakin laysa indahum fiqh. Tapi mereka tidak punya pemahaman. Ya, al-fiqh ya fikih ya pemahaman nadirul an. Yaitu jarang ditemui pada zaman muallif. Wa yaqillu fi akhir zaman, dan nanti akan semakin sedikit ya di akhir zaman. La naqul yang qati. Ya, akan tetapi tidak bisa kita katakan ya hilang sama sekali, terputus sama sekali, tidak. Lakin yaqillu jiddan hadhihi wahidah. Akan tetapi ya menjadi sedikit sekali, ya ini salah satunya. Kemudian di antara tandanya kalau Rasulullah wayat haru al-jahl, yaitu munculnya kebodohan. Ya idza qallal ilm, apabila ilmu itu sedikit maka sebaliknya ya kathura al-jahl, kebodohan akan merajalela. Ya sebaliknya kalau ilmu itu yang banyak, ya banyak orang yang paham, maka qalla al-jahl, ya orang yang tidak paham itu akan sedikit. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan wayat har azina hadhihi al-musibah, munculnya perzinahan. Nah, ini tentunya tanda negatif ya, karena dilarang oleh syariat. Hadhihi musibah, maka kata Syekh ini adalah musibah. Yadhar az-zina, ya munculnya perzinahan ya. Ama sababuz zina, ya az-zina yu'raf annahu haram, lakin ma sababu dhuhurihi wa kathratihi. Ya kita semua tahu bahwa zina itu haram. Ya akan tetapi apa sebab ya kemunculan dan merebaknya zina ini? Kemudian ya diantaranya disebutkan oleh Syekh sababu infilatun nisa. Di antara sebabnya yaitu penyelewengan wanita, ya di mana mereka i'tuhunna al-khuriyah wa i'tuhunna al-a'mal ma'ar rijal, di mana mereka ini keluar batas, ya keluar batas, kemudian ya, menerjang aturan syariat, tidak menutup aurat, ya kemudian berkumpul antara laki-laki perempuan, maka ini adalah salah satu pintu zina. Apalagi kita dapat zaman sekarang ya, di tempat kerja terjadi perselingkuhan, di mana di sekolah terjadi perselingkuhan ini, di antara pintunya yaitu bercampurnya ya antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram, apalagi sampai tidak menutup aurat dan lain sebagainya. Maka setan nanti akan menghiasi perbuatan mereka. Kama yunadi bihil an hadza mud'atu li kathratil zina. Ya ini diantara faktor-faktor yang memunculkan banyaknya perzinahan, ya na'udzubillah min dzalik. Li'anna syahwa mawjudatun fin nisa' rijalan wa nisaan. Karena ya kodrat manusia itu punya syahwat. Ya, syahwat itu ada baik di laki-laki maupun di perempuan. Ya lam tadhhab asyahwat. Syahwat itu ya tidak sirna. Ya, setiap manusia yang hidup kemudian sudah balik mesti punya namanya syahwat. Ya, kalau tidak disalurkan dengan yang bagus ya. Terus tabarrujatin nisa, ya yang perempuan itu berhias untuk yang bukan mahram, kemudian ta'attarat, pakai wangi-wangian,
ya, wa kharajat lil aswaq, ya keluar ke tempat-tempat perbelanjaan, kemudian makatib wal kasyirat, ya di kantor-kantor, kemudian di menjadi kasir, wal bai' wasyira, wastalamatil a'mal wa ikhtalat birrijal, yani asyahwa mawjudah, syaitan mawjud, yahsul taharrus tahsul fitnah, ya. Nah, ketika keluar saja sudah berhias, ya, menarik lawan jenis, ya, menarik syahwat lawan jenis, ya, kemudian bercampur dengan lawan jenis, ya sudah, ya, dari satu pintu ke pintu lainnya terbuka, sehingga ya, syahwat ada, ya, setan ada, ya, maka terjadilah fitnah, ya. Dan ini bisa kita lihat sendiri, ya, tidak bisa kita pungkiri, ya, apa yang dikatakan Syekh tadi, ya, kita jumpai, ya, banyak orang sudah menikah tapi di kantor punya pacar. Ini kan fenomena yang menyedihkan, ya. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh. Amma idza dabat an-nisa wa dabatat amanatul fitnah. Maka ya, di antara pintunya yaitu pendisiplinan. Di antaranya ya, yaitu para wanitanya, ya, mengikuti aturan agama, ya, insya Allah akan terhindar dari yang namanya fitnah, aman dari yang namanya fitnah, ya, tidak ada campur baur antara laki-laki perempuan, ya, tidak ada tabarruj, ya, sehingga menarik lawan jenis yang bukan mahram. Lakin idza utliqat an-nisa wa nada man yunadi min al-ashr bi khuriyatil mar'ah wa hiya laysat khuriyah, ya. Akan tetapi apabila sebaliknya, ya, jadi perempuan eksploitasi, ya, apa-apa harus ada perempuan, ya, dicari yang bagus parasnya, good looking, ya, bahkan jual mobil pun harus ada perempuannya, padahal nggak nyambung. Kemudian jualan apa harus ada perempuannya. Ini kata Syekh, ini laisa huriyah, ini bukan kebebasan tapi asyaddul ubudiyah, ya. Ini perbudakan, ya. Karena apa? Karena perempuan dituntut dengan standar tertentu, ya, harus punya kulit tertentu, berat badan tertentu. Ini merupakan perbudakan. Jadi perempuan dengan ini malah harus mengikuti standar-standar tertentu, ya. Kemudian hadhihi ubudiyah lisyahwat, apalagi, ya, ini termasuk perbudakan kepada syahwat, ya, mengikuti syahwatnya sehingga jauh dari aturan agama. Na'udzubillah min dzalik. Al-hurriyah, ya, kebebasan sebenarnya yaitu fi ta'atillahi azza wa jalla, ya, wa taharrur minal ma'asi. Karena hakikat kebebasan yaitu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bebas dari yang namanya maksiat. Fal mar'ah idza utliqat fi akhir zaman hasala kathratul fitnah. Di perempuan itu apabila, ya, mereka ini, ya, tidak pakai jilbab, ya, tidak punya aturan, ya, nanti akan bisa menimbulkan zina, ya. Li'annaha wasilatun zina, ya, karena, ya, di antara jalan zina yaitu dengan perempuan yang menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram, ya. Maka dalam Islam solusinya yaitu bentuk perlindungan kaum wanita yaitu memakai pakaian yang syar'i sehingga tidak diganggu oleh laki-laki, ya. Karena laki-laki kalau sudah tertarik itu kadang ada yang nekat melakukan hal-hal yang di luar hukum, ya, di luar batas aturan. La syama idza tabarrajatil mar'ah bizinah wa ikhtalatat birrijal. Apabila, ya, digabung, ya, perempuannya berhias menarik pandangan laki-laki yang bukan mahram, kemudian ada ikhtilat, ya, bercampur baurnya laki-laki perempuan, ya. Kemudian wa'tiyat al-hurriyah at-tamma fit tajawul, ya, kemudian
seenaknya pergi kemana saja, nggak ada pengawasan dari orang tua, dari wali, ya dari keluarga, ya. Wasara miftah sayyara biyadiha, ya. Kemudian bisa menyetir kendaraan kemana-mana sendiri. Tadhhab ila haitsu turid wasarat al-ittisalat ta'ti ilaiha, ya tidak ada pengawasan, kemudian pergi kemana saja yang nggak ada yang tahu. Wahya fi qa'ri baitiha yattasil bihal al-asharar, ya bahkan dia di rumah saja itu bisa menarik laki-laki yang kurang baik, ya kalau bahasa kita laki-laki hidung belang misalkan, ya. Ta'tiha aswar tandur ila kulli syai' fil internet, ya mengirimkan foto kemudian disebarkan, ya, dilihat oleh siapa saja di internet. Au asya, ya kata Syekh anna la rifuha lakin hasrat wa kasrat, ya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, ya. Wal mar'atu fi qa'ri baitiha, padahal perempuan tadi ada di rumahnya, ya tapi bisa terjadi fitnah. Hadhihi musibatun jiddan ma'al khuruj wal hurriya fit tanaqqul hatta walau kanat fi baitiha, ya. Itu di rumah saja bisa terjadi fitnah, apalagi nanti sampai keluar rumah tanpa pengawasan dari orang tua, dari wali, ya. Fa ya'tiha asyar bi wasitati hadhihi al wasail fa inda dzalika yaksuru zina wal a'yadu billah. Maka dengan sarana-sarana seperti tadi, ya lewat internet, kemudian bisa sampai pergi kemana saja tanpa pengawasan, ya maka sangat mungkin sekali terjadi zina, ya, dan banyak sekali, ya, dan bahkan kita bisa lihat di negara kita, ya berita-berita yang terjadi ya yang tidak pantas untuk disebutkan di sini. Maka kita berbanyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan keluarga kita, ya, dari zina, dari riba dan segala hal-hal yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.